Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Syekh Haji Abdul Alim Hasan Al-Islahiyah Binjai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelompok 10 semester 7. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akad bank syariah oleh dosen pengampu Nurul Hasan Rasya, SEI, MA. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Konsep akad RAN. Pengertian RAN. RAN adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu atau bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Gadai dalam bahasa Arab disebut ar-ran. Secara etimologi, RAN adalah tetap, kekal, dan jaminan. Begitu pula gadai dinamai al-habsu yang artinya penahanan. Seperti dikatakan nimatus rahina, artinya karunia yang tetap dan lestari. Adapun pengertian RAN secara terminologi didefinisikan beberapa ulama fikih, yaitu 1. Ulama Malikiyah, artinya harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Yang kedua, ulama Hanifiyah, artinya menjadikan sesuatu barang jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah, artinya menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang bisa membayar utangnya itu. Keempat, ulama Hanabilah, artinya harta yang dijadikan jaminan utang dan dapat dijadikan sebagai pembayaran utang jika penghutang gagal membayar barangnya kepada piutang. B. Landasan hukum gadai. Hukum gadai dalam Islam adalah jaiz atau boleh berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Pertama Al-Quran, kedua hadis, tiga ijma. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan di Indonesia. Hukum mengenai gadai tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan seorang untuk mempunyai utang atau suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk apabila pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai atau RAN tertuang dalam Fatwa DSN nomor 25 atau DSN MUI 3/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN diperbolehkan dengan ketentuan yang ada. Adapun penjabatan mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai syariah atau RAN yang tertuang dalam Fatwa DSN nomor 25 DSN MUI 3/2002 tentang RAN menetapkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk RAN dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Murtahin, menerima barang mempunyai hak untuk menahan muhun atau barang sama dengan hutang RAN yang menyerahkan barang lunasi. 2. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin. 3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai atau marhun ditanggung oleh pegadai atau rahin. 4. Ongkos sebagaimana dimaksudkan ayat 2 tidak boleh didasarkan besaran pinjaman. 5. Murtahin tidak dapat melunasi hutang atau marhun. Dijual paksa atau dilelang
Yang C. Rukun dan syarat gadai. Yang pertama, rahin atau yang menggadaikan dalam konteks perbankan yaitu gadai emas syariah adalah nasabah. Yang kedua, murtahin atau yang menerima gadai yaitu bank. Yang ketiga, marhun atau barang yang digadaikan adalah emas dan berlian. Yang keempat adalah marhun bih atau utang yaitu pembiayaan. Yang kelima, sikhat atau ijab kabul yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Yang kedua, syarat-syarat gadai. 1. Rahin dan murtahin. A. Harus cakap bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah balik dan berakal. Karena itu tidak sah menuduh anak kecil dan orang gila. Yang kedua, sikhat atau ijab kabul. Yang pertama, sikhat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan sewaktu-waktu di masa depan. Yang kedua, ran mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti hanya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Yang ketiga, marhun bih atau utang. Yang pertama, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, kemungkinan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Yang keempat, selanjutnya yaitu marhun atau barang yang digadaikan. Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang larangan yang digadaikan ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang dan pokok modal salam diisyaratkan tunai atau yakni kedua belah pihak. D. Hal-hal yang berkaitan dengan gadai. Ran. 1. Status barang gadai. Status barang gadai terbentuk dalam saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang bersama dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk membeli sesuatu barang dengan kredit. 2. Pemanfaatan barang gadai. Mengenai penggunaan barang gadai oleh penggadaian terhadap perbedaan pandangan di kalangan muslim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, penerimaan gadai boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki bahwa manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak yang menggadaikan barang. Demikian pula biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan barang. 3. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo. Sebelum Islam datang, tradisi orang Arab, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadainya keluar dari miliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang gadai tersebut. Setelah Islam datang, maka melarang dan membatalkan cara tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari Muawiyah bin Abdul bin Zafar bahwa seorang pegadaian sebuah rumah di Madinah untuk waktu tertentu. 4. Musnahnya barang gadai. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang barang gadai apabila rusak atau hilang di tangan penerima gadai. Menurut sebagian fuqaha yaitu Imam Ahmad, Abu Busar bin Busar dan kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa barang gadai adalah barang titipan atau amanah dan merupakan barang dari orang yang mengendalikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanat tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungan. 5. Berakhirnya akad gadai. Akad ran dipegang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan seperti hal-hal berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kepada pemiliknya. Dengan menyerahkannya tersebut, maka dengan sendirinya akad ran berakhir. Hal ini mengikuti pendapat sejumlah ulama
selain Syafi'i karena barang merupakan jaminan hutang, maka jika diserahkan kepada pemiliknya tidak ada lagi jaminan. Yang kedua, ran membayar hutangnya, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, dijual dengan permintaan hakim atau permintaan rahin. Yang keempat, pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya ran meskipun dengan pemindahan oleh murtahin. Adapun skema transaksi gadai syariah dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada skema transaksi gadai syariah. Adapun skema transaksi gadai syariah dapat di penjelasan berikut ini. Perbankan syariah sama seperti di pegadaian syariah, tetapi resiko bisnis gadai syariah di perbankan agak berbeda. Dalam segmen manajemen ada perbedaan mendasar antara lelang yang dilakukan di pegadaian syariah dan bank syariah. Dalam undang-undang, pegadaian boleh dilakukan lelang. Sementara di bank syariah, hubungannya kontraktual dengan nasabah, maka serta-merta tidak bisa melakukan lelang karena memiliki dasar hukum yang berbeda.